من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات صد البداية والنهاية خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا ورزقنا وأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kelompok ketiga halaman 196 196. Kelompok yang ketiga yaitu adab-adab dengan orang yang kita kenal tapi kenal saja, bukan sahabat qarib, bukan kawan paraknya kita, hanya tahu. Pian naon orang tuh tahu aja, tapi tahu kakak itu aja toh. Nah, itu maksudnya. Ada yang sarantang saruntung. Maka hendaklah engkau, ujar Imam Ghazali, berhati-hati daripada mereka yang kenal-kenal aja toh. Karena engkau tidak menemui akan satu kejahatan kecuali daripada orang yang sudah engkau kenali. Nah, kita kada patuh apa-apa, bapandirgin kada datang di mana kejahatan. Nah, tapi kalau kita sudah penandu, mungkin saja itu terjadi di situ kejahatan. Tapi karena inya penandu aja, lain kawan akrab, nah itu yang bisa kemungkinan. Amun kawan akrab kan lain lagi kisahnya. Lain halnya dengan sahabat karib jasidin. Nah, maka ia sangat menolong akanmu. Lain pula halnya dengan orang yang tidak engkau kenali. Maka jangan engkau campuri segala urusan mereka. Mun kita kada patuh apa-apa, lawan sidin kenal kada apa kada. Nah, kada usah umpat menggaduhi urusan orang jasidin. Hanya saja kejahatan itu datang dari orang yang engkau kenali. Nah, ya kalau karena patuh atau kenal satu mat, lalu babinanduan sakalinya di bawahnya kita, misalnya nih anak kita nih misalnya lari ke manakah culiknya, cakanya kita kada patuh, kada mungkin juga memberi peluang. Cuma karena patuh lalu memberi peluang, sakalinya menculik lo anak kita misalnya. Nah nih toh, amunnya kada patuh lalu kita jelas waspada ya kalau ini karena ada sedikit kenal, tapi kawan kada lain kawan akrab benar juga. Nah itu yang antara ini kita itu hati-hati aja sedin. Jadi hanya saja kejahatan itu datang dari orang yang engkau kenali, yang mereka itu menunjukkan atau memperlihatkan persahabatan di lidah mereka. Artinya secara muntung model kayak bakawan. Padahal sekalinya ada tujuan yang kada baik. Maka hati-hati nih tuh. Tapi ini bukan berarti kita bersangka jahat lah. Nah, kada kayak itu maksudnya, cuma kita berhati-hati. Jadi waspadan itu hukumnya wajib. Dalam ilmu fikih waspadan itu hukumnya wajib. Bersangka baik pun hukumnya juga wajib. Jadi sama-sama wajib, keduanya wajib jalan. Kada boleh misalnya bersangka baik aja lalu hilang kewaspadaan, salah. Waspada, saking waspadanya sangat jahat harus lawan orang, salah juga itu. Jadi keduanya wajib jalan. Kenapa kita menyunduk lawang, menyunduk jendela? Waspada. Bukan berarti kita bersangka jahat, lo kepin dimasuki lawang, dimasuki orang kada, cuma waspada ninto. Maka itu kurangkanlah dari berkenalan sesukamu. Artinya jangan terlalu banyak berkenalan. Tetapi kalau engkau terpaksa juga berkenalan seperti dengan mereka yang engkau selalu berjumpa, di mana misalnya berjumpanya di madrasah, sekolah, misalnya di kuliahan misalnya, atau di masjid jami', misalnya masjid yang gonal, atau di musala misalnya, atau di dalam negeri, urusan apakah bisniskah misalnya, atau di dalam daerahmu sendiri, maka jangan engkau, ini misalnya mau kadamu kita tetamu terus pun patuh benar, kenal benar, kada juga rumahnya kita kada tahu, tapi tahunya wayah-wayah
wayah-wayah yang tak kumpul tak imbai ka, misalnya menjaga taksi hari-hari tak imbai menjaga taksi aja tuh. Misalnya kayak itu di mana rumahnya kita kada tahu juga. Nah, ini Jasidin mengenai ini jangan engkau menghina siapapun dari kalangan mereka itu. Karena engkau tidak tahu tentang diri mereka. Mun kakawanan kan kita begayannya ke orang lebih aja. Mun yang lawan ini kita kada tahu sifatnya masih, walaupun rancak melihat. Barangkali mereka jauh lebih baik daripadamu. Nah, ya kalau jangan kita menghina, siapa tahu wali Allah Ta'ala. Namun jangan pula engkau melihat mereka dengan pandangan kebesaran. Artinya model kayak bangga benar lawan mereka itu ketika mereka memiliki harta kekayaan atau kepangkatan dunia. Tatatai lawan pejabat, lalu kita rasa bangga benar, rasa membesarkan benar, rasa bepala benar tuh. Nah, sampai-sampai kita berniat mudahan anakku kayaknya jadi pejabat juga. Itu haram hukumnya tuh. Jangan membanggakan dunia orang lain. Kita boleh membanggakan itu dua. Apabila orang tersebut alim, mengamalkan ilmunya, kita banggakan. Kita nyatakan mudahan anakku kayak itu. Atau orangnya sugih tapi pemurah, mudahan kita bisa anak kayak itu. Amun bangsa sekadar jadi pejabat saja, tapi kada jelas pemurahnya, kada jelas keadilannya, jangan dibangga-banggakan. Biasa-biasa saja. Jero ini santai saja. Nah, kada usah model kayak berdua-dua mudahan anakku kayak itu sugihnya juga aja. Siapa tahu inya tuh sugihnya karena yang jalan yang haram. Dikabulkan Tuhan, habis anak kita tuh umpan masuk neraka, makan yang haram. Misalnya tuh. Nah, jadi jangan kita memandang orang tersebut dengan pandangan bangga tentang dunianya. Jangan. Karena bila kita bangga tentang dunianya, berlawanan dengan sifat Allah. Allah memandang dunia tuh hina. Kenapa kita membangga-banggakan? Dan atau kepangkatan dunia, karena yang demikian itu membawa kepada kebinasaanmu di akhirat. Di akhirat kena binasa kita. Dan dunia ini sebenarnya hina di sisi Allah Ta'ala. Kada bernilai apa-apa. Caka dunia itu ada nilainya. Sabalah halar nyamuk. Maka orang yang kada menyembah Allah, kada diberi makan Tuhan, kada diberi minum Tuhan. Seandainya ada bernilai tuh. Cuma karena kada bernilai, yang sugi-sugi itu ada. Padahal kada bersembahyangan sugi-sugi aja. Tapi kalau ilmu bang, ilmu manfaat, itu Tuhan kada menjulung kecuali kepada orang yang dikasihinya. Sifat 20, fikih, tasawuf itu kada diberikan Allah kecuali kepada orang yang dicintainya. Nah. Dan hina pula seluruh isinya, isi dunia. Nah, menurut pandangan Allah. Oleh karena itu apabila engkau melihat kepada ahli dunia dengan pandangan kebesaran, maka akan jatuhlah harga dirimu dalam pandangan Allah Ta'ala. Lawan bisa mengakibatkan hati tadi rusak. Hati kita rusak. Dan jangan engkau, jadi santai aja kita melihat orang bawa mobil hanyar. Jangan sakit hati, santai aja. Ada apa-apa, alhamdulillah aku masih hidup. Yang nyata dulu kita beriman lawan Tuhan. Kau baca selawat sehari 100 kali barang alhamdulillah. Dan jangan engkau mengorbankan akan agamamu karena hendak mendapatkan sedikit daripada harta mereka ahli dunia ini nih. Maka siapa yang berbuat demikian, dia akan dipandang rendah pula oleh mereka akhirnya. Ya kalau nah baca buhannya nih buhan ahli dunia nih kau diunjunin ini. Nah, saudara sayang, hati-hati. Sama nang kayak buhan ulama, guru-guruan, hati-hati. Ya kalau maka siapa yang berbuat demikian, ia akan dipandang rendah pula oleh mereka. Nah, kemudian ia akan terhalang dari mendapatkan keuntungan dari mereka. Nah, dapat manfaat benar kada jiwa sekalinya, malah kita dihinakannya. Dan jikalau mereka yang engkau kenali memusuhimu, nah, yang orang yang antara nih akrab benar kada, cuma kita patuh aja tuh. Nah, inya tuh memusuhimu, maka jangan engkau lawan permusuhan mereka. Artinya bakalah aja jangan dilawani. Karena engkau tidak akan mampu melawan mereka. Bahkan nanti engkau akan merusakkan agamamu sendiri bila engkau terlalu sibuk melawan mereka.
Nah, jangan digaduhi aja kita kada rugi juga. Inya marangoti kita takurihing kada apa-apa ya. Kita sudah dapat pahala. Ada masalah kan kita yang kita cari itu kan pahala, kada mencari kurihingnya kada. Kita takurihing, inya merangut, no problem. Jangan kita mudah kayak sakit hati memikirkan, jangan. Atau kita malah bertambah merangut juga membalas, jangan. Yang kita cari bukan balasan kurhinginya, yang kita cari pahala dari Allah. Mau kita tak kurhing sudah berpahala, selesai. Masalah inya membalas kurhing atau kada, itu urusan lain urusan kita. Amun kita tak kurhing supaya inya juga tak kurhing, ini narannya kada ikhlas. Maka akan panjanglah kepayahanmu dan kesusahanmu serta sia-sia amalmu. Amun kita malawani behualan kita, artinya kada usahlah dilawani. Dan jangan pula engkau bersenang hati ketika mereka datang memuliakan engkau. Nah, datang buhannya mesti memuliakan kita. Kawan akan lain juga, cuma kita pas sekadar patuh aja tuh. Jangan juga kita mudah kayak tak ambong benar mbak orang muliakan. Dan ketika mereka memuji engkau secara berhadapan, jangan juga kita model kayak kehihimongan. Dan ketika mereka menunjukkan rasa kecintaan kepadamu, jangan juga kita rasa kehihimongan. Kenapa? Karena apabila engkau coba memeriksa akan sebenar-benar hakikat daripada penghargaannya itu, engkau tidak akan mendapatkan hakikat yang sebenar-benar kecintaan dari mereka itu. Mungkin 1 dari 100 lah, dari 100 pun susah engkau dapatkan sebenar-benar cinta yang asli. Nah, 100 ikung tuh, ini orang yang kita kada akrab, kada kenal, nya memuji kita, jangan kehimungan. Siapa tahunya maambung. Kenapa kita kehimungan? Orang padahal maambung nah. Padahal inya lawan kita tuh kada patuh benar kada. Kada patuh benar lain kawan akrab yang kita tahu sama-sama menuntut ilmu kawan misalnya. Nah, ini patuh benar kada apa kada timbulnya memuji lawan kita kehimungan. Nah, kita yang salah. Siapa tahunya mambung. Nah, sebab pujian dari orang yang memang belum kita menjadi kawan akrab kita belum tahu benar lawan inya pun belum tahu benar juga lawan kita, lalu inya memuji. Itu 100 ikung paling seikung yang sidingnya asli pujian tuh bujur. Biasanya cuma sekadar basa-basi. Dan jangan engkau merasa heran apabila mereka nanti imbah memuji-muji sekalinya mencela pulang akan engkau. Nah, makanya jangan heran karena pujiannya itu palsu, maka begitu mudah mereka berbalik untuk mencela. Dan jangan marah terhadap tindakan mereka itu. Asalnya kita mudah kita ambung benar yang dipuji, sekalinya dihentaknya. Nah, lalu kita sarik menganggap jangan, siapa yang salah? Kita yang salah. Nah, karena apabila engkau menyadari hal itu, pasti engkau mendapatkan akan dirimu membuat seperti perbuatan mereka. Artinya bila kita terjebak lawan gayanya, kita bisa terpengaruh mengobati gayanya. Nah, engkau juga berani nanti mencela kawan-kawan dan sahabat-sahabatmu. Bahkan engkau sebenarnya telah berani memperkatakan, maksudnya menggibah, mempergunjing akan gurumu yang mengajarmu. Bahkan akan ibu bapamu sendiri. Nah, jadinya menjangkit kan sifat itu kita tuh mendengar katuju bangga mendengari orang yang mambung kita. Kayaknya kita bisa juga mambung orang. Nah, maka itu engkau berani menyebut-nyebut akan mereka itu di belakang, maka disebut mengupat mereka, artinya menggibah dengan perkataan yang engkau tidak mampu berterus terang di hadapan mereka. Dan putuskanlah harapanmu daripada harta dunia nih, pangkat dan bantuan dari mereka orang-orang yang memang berharta atau berpangkat. Jangan kita mengharap pengharapan kita di situ. Jangan. Cahaya beranak sugih itu, jangan mengharap sugih ini di makhluk, di orang sugih, jangan nih hati lah. Nah, hendak bisi pangkat tuh jangan mengharap pangkat di makhluk. Karena orang yang tamak akan pemberian orang lain akan menjadi rugi di hari kemudian, di hari akhirat. Itu tamak itu termasuk penyakit hati. Kada kawa dipelihara, ada tamak di hati, berarti hati itu rusak. Maka seluruh amal ibadah yang kita gawi pun jadi rusak karena terbit dari hati yang rusak. Dan menjadi hina di dunia ini, di dunia hina, di akhirat rugi.
Dan apabila engkau terpaksa meminta, nih terpaksa juga meminta bukan karena tamak kepada seseorang akan hajatmu, lalu ia ternyata bermurah hati menolongmu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Artinya Allah juga yang menggerakkan hatinya mau menolong kita. Dan hendaklah engkau jangan lupa berterima kasih kepada orang yang menolongmu itu. Nah, ini kita misalnya ada hajat, terpaksa ada hajat, bau capai. Ternyata orang tuh mau menolongi kita bermurah hati, syukur kita lawan Allah, berterima kasih kepada orang tadi juga jangan lupa. Dan jikalau ia lemah, hati lemah tuh kada mau, kada sanggup daripada menolong engkau, maka jangan engkau persalahkan akan dia. Kita misalnya minta tolong lawan inya kada kau menolong kita, jangan disalahkan, jangan disambati. Dan jangan engkau menceritakan kelemahannya itu kepada orang lain. Nintu je acil tu je ngalihai tu je. Tolong aja setempat minta tolong ada akun ngalih bener leh je. Nah, memandir-mandir ke orang jangan. Nah, karena bagi orang yang bertauhid itu terlarang. Nah, kita bila minta tolong ternyata orang membantu itu al-mu'ti, nampak di situ asma Allah al-mu'ti. Kalau orang kadang mau membantu nampak juga asma Allah al-mani'. Jangan menyalahkan makhluk. Makhluk la haula wala quwata. Karena yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan, mendikisah-kisahkan ke orang. Dan hendaklah engkau jadi seperti orang mukmin yang suka menerima keuduran. Artinya memaklumi hajat tuh. Sidin kadang menolongi maklum je kita. Kalau sama anggap harus tersinggung. Nah, menerima keujuran dari orang lain artinya memaklumi. Nah, jangan mengambil hati ya kita. Dan janganlah engkau jadi seperti orang munafik yang suka mencari-cari keaiban orang lain. Sekali samustawanaham orang tuh kadang mau menolongi, biasanya mau terus menolongi. Tapi karena sekali kadang mau menolongi ya jurang tuh kamarau setahun hilang dapat hujan sehari. Itu kadang bagus tuh orang munafik nah itu. Sehari-hari orang tuh membantu kita, sekali aja kadang membantu, kita bilang syariknya luar biasa. Itu ciri bahwa kita nih yang orang munafik. Dan hendaklah engkau berkata di dalam hatimu, bila orang nih kada sanggup, kada mau menolong kita, kita berkata dalam hati kita, apa perkataannya? Barangkali dia tidak dapat menolong kok, karena keujuran yang tidak dapat dielakkannya. Nah, ujurnya, sedangkan keujurannya itu tidak aku ketahui. Hari-hari biasanya kita tuh bila berhutang dihutanginya aja. Kenapakah kita suatu hari berucap ada dihutangi? Jangan kita menganggap mengambil hati, siapa tahu sih tidak ada duitnya juga. Dan janganlah engkau memberi nasihat. Nah, ini kisah bahasa pulang nah. Janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka selagi engkau belum melihat pada diri mereka itu ada tanda-tanda akan menerima nasihatmu. Nah, ini hati-hati. Ini lain sahabat karib lah, mun sahabat karib lain kisahnya. Ini yang antara nih batamu rancak aja bang, cuma patuh bener kada juga. Nah, jangan asal beri nasihat, lihat dulu ciri-cirinya. Bila hidungnya pinang ganal terbuka, nah biasanya mau menerima nasihat. Ini ujar banglah, ujar yang kuak nih. Nah, kada bujur juan itu maksudnya ketahuan di muha orang ini menerima nasihat atau kada, ketahuan aja. Kalau kita melihat ciri-cirinya, bila ciri-ciri mau menerima nasihat, hanyar kita nasihati. Bila cagar dibahasnya seorang, ada usaha. Tapi ntar inya sahalnya pada kita. Baik berdiam ya. Kalau tidak, nah ternyata kita paksa akan beri nasihat, padahal inya kada masih juga, maka mereka akan menolak nasihatmu dan kamu jadi akhirnya bermusuh-musuhan dengan mereka. Kita ini pulang belum dewasa memberi nasihat, bila orang kada masih lalu sarikah kita tuh. Ada dewasa memberi nasihat. Orang diberi nasihat, nih ternyata orang tua ada masih lalu sehari kita, ini bungul bener aja. Aku nih hendak menghadapi supaya nyawa baik juga. Kenapa nyawa ada masih bungul bener? Nah, seorang itu salah naranya kayak itu. 4-5 kali nyebut bungulnya aja. Beri nasihat ngapain itu? Dan jikalau mereka salah paham dalam satu masalah sedangkan mereka tidak mau belajar daripadamu, maka jangan engkau ajarkan akan mereka. Ya kalau karena mereka akan mengambil ilmu daripadamu kemudian lalu mereka pun akan menjadi musuhmu.
Bila inyan itu memang kada berniat belajar, kada usah dilajari. Kada usah dilajari. Kecuali jika salah paham itu membawa mereka kepada melakukan maksiat dengan sebab jahil. Nah, kenapa kita kada usah melajari? Karena itu tahu aja dia sudah pada salah. Bapak kita melajari orang yang sudah tahu. Nah, kecuali dia ingin menggawi maksiat ini, menggawi kesalahan ini memangnya jahil. Nah, karenanya jahil, mungkin ada harapan kita bisa memberitahu kebenaran. Dan bilanya sudah tahu, mungkin inya baampih menggawi yang kada bagusnya itu karena inya menggawi kada bagus tu karena kejahilannya aja, bukan karena kesombongannya. Ini ada orang tahu bermaksiat itu sombong. Ada orang bermaksiat karena kada tahu. Nah, ini ada harapan kita memberitahu. Kalau kita memberitahu orang menggawi maksiat padahalnya sudah tahu, jangan. Ini orang sombong. Karasinya kita ini berdalil bagaimana? Nah, tapi kalau kita memadahi orang yang bermaksiat karenanya kada tahu bahwa itu maksiat, boleh jadi inya menerima nasihat kita. Karena inya menggawi maksiat karena kada tahu, bukan karena sombong. Nah, maka ketika itu Jasidin nyawa bisa sudah menganalisa orang ini menggawi maksiat memang karena inya kada tahu, tak salah. Nah, kada salahnya bisa orang tuh kada tahu lalu menggawi yang salah dipadahi, nya bersyukur benar bisa nang itu. Hari-harinya baudu tapi kada basah siku. Kita tahunya baudu tuh ingat sini aja, kada suah basah di sini. Padahi kada aja. Ya kalau nah, padahi aja karena mungkin sini tuh kada tahu. Nah, tapi caranya memadahi aja sini sambungannya. Nah, maka ketika itu hendaklah engkau memberi nasihat kepada mereka yang memang jahil tadi dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang keras dan kasar. Nah, ya kalau dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang keras dan kasar. Jangan sambil baku kuriak sidin. Acil nih baudu tak salah-salah sudah sidin memang kada tahu. Cil aja. Pianin apa kali benar tuha umur aja tuha. Nah, itu salah sudah tuh. Sudah kada nyaman didengar. Cari cara yang tepat dan waktu yang tepat memadahi itu. Dan apabila engkau melihat dari mereka akan kemurahan. Nah, ini kisah bahasa pulang. Kita melihat orang ini lain kawan akrab tapi kita patuh kakek itu aja tuh. Lalu kita melihat dari mereka itu akan kemurahannya dengan harta. Orang ini pemurah sekalinya. Atau kebaikannya dengan pergaulan. Baiknya bergaul. Maka bersyukurlah engkau kepada Allah yang telah meletakkan rasa cinta di hati mereka terhadap dirimu. Kita patuh benar kada tapi nya pemurah lawan kita. Patuh sekadar patuh aja tuh. Betul bila bergaul lawan kita baik, nah kita bersyukur lawan Tuhan. Ternyata kita dipertemukan dengan orang baik. Itu maksudnya. Dan apabila engkau melihat dari mereka akan kejahatan, maka serahkanlah urusan mereka itu kepada Allah. Maksudnya mintakan ampun, doakan, dan berlindunglah dengan Allah daripada kejahatan mereka itu. Artinya jangan sampai kita terpalit-palit, nah, atau umpat-umpat. Maka jangan engkau berkata bagi mereka, jangan kita berucap orang yang berbuat jahat tadi nih. Jangan kita berucap, kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanmu? Kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanku? Aku adalah si Anu bin si Anu, Fulan bin Fulan. Aku adalah Al-Fadil. Arti Al-Fadil ini lebih tinggi daripada alim. Fulan bin Fulan, si Anu bin si Anu yang banyak mempunyai kelebihan di dalam ilmu pengetahuan. Nah, baagak sekalinya kita. Nyawa ini kada tahu kah? Nyawa ini wani bandar berbuat maksiat. Nyawa kada tahu nak kok. Nah, itu kadosa jangan nang gitu sidin. Karena perkataan seperti itu adalah perkataan orang yang jahil, yang lebih jahil daripada itu apakan lagi, yaitu ialah orang yang menganggap diri mereka itu suci dan memuji diri sendiri. Nah, artinya bila melihat orang menggawe maksiat lalu kita model kayak menganggap diri kita ini pembersihnya. Itu maginnya kada boleh. Yang bagus tuh kayak apa? Kita mintakan ampun diri kita dan diri mereka itu. Sama-sama kita minta ampun sama Tuhan. Kita berikan minta doa sama Tuhan supaya dapat hidayah kita dan diri mereka sama. Nah itu. Dan ketahuilah olehmu bahwa Allah Ta'ala tidak menuturkan lidah mereka untuk mencelamu kecuali karena ada dosa yang telah engkau lakukan. Nah ini pas di garis bawahina.
Kita bisi kawan kada tapi akrab bener kada juga, coba patuh kayak gitu aja toh. Sakalinya mencela kita jangan sarik. Karena kada mungkin muntungnya itu mencela lawan kita, melainkan Tuhan yang menjadikan. Kenapa Allah menjadikan mulut mereka mencela lawan kita? Karena ada dosa yang telah engkau lakukan. Maka minta ampunlah kepada Allah Ta'ala daripada dosa-dosamu, dan ketahuilah bahwasanya celaan mereka yang demikian itu adalah salah satu daripada hukuman Allah terhadap dirimu. Nah, ada orang menyembati kita, memfitnah kita segala macam. Nah, kita jangan salahkan mereka, kita minta ampun sama Tuhan. Berarti ada kesalahanku tuh, sampai inya menyembet aku nang kini. Kita betapihan, sambatnya beburut. Nah, jangan sarik. Mungkin ada kesalahan kita, salah niatkah waya betapi? Betapi itu salah niat supaya niat kita dinilai orang ahli ibadah. Nah, lalu diulah Tuhan muntung makhluk menyembet kita, oh acil burut ya. Allah Ta'ala maulah muntung itu menyembet kita sebagai teguran bahwa betapih kita ini kada bujur niat. Jangan salah. Sama nang kayak bini itu misalnya menyembet kita, jangan tersinggung. Biar bini menyembet kita nih, pian nikah aja, rajanya ria, rajanya ujub. Misal nih, nyebut kita rajanya ujub, rajanya ria. Mun orang kan ria aja, kita ini rajanya disambetnya misalnya, jangan tersinggung, terima kasih. Kenapa? Siapa yang maulah muntungnya bocap tuh? Nah, ini teguran Allah Ta'ala, mungkin barangkali atau dasar nyata kita tuh ria. Cuma Allah Ta'ala menagur maliwat muntung bini. Nah, jangan tersinggung, yang mana ketulahan ini madahi aku ini laki mau. Nah, jangan nangka itu, jangan tersinggung. Sebab yang tahu bujur panjang handapnya ampun laki, bini. Pahamlah? Yang tahu rahasia ampun laki ini panjang handapnya siapa? Bini. Kan bagian dulu. Paham juga kan ini? Yang tahu bujur keadaan diri kita nih, apakah kita ini orang soleh atau kada orang soleh, bini kita. Maka bila bini mau capek kita, terima, itu teguran dari Allah. Orang memuji, ini kada tahu rahasia kita. Yang nampak di mata orang tuh baik-baik aja terus. Tapi kalau bini pang memuji, ya memang dasar tahu. Atau mencela, ya memang dasar tahu. Dan hendaklah engkau mendengar segala percakapan mereka itu yang benar saja, dan tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka yang batil atau yang keji. Nah, yang kada bagus jangan dihirani, yang bagus diambil jasidin. Dan hendaklah engkau menyebutkan kebaikan mereka dan berdiam daripada memperkatakan kejahatan mereka. Nah, jadi kalau urusan yang bagus-bagus kita pandir aja. Mereka tuh pemurah, pandir aja kada apa-apa. Cuma kalau urusannya kada baik, berdiam aja, jangan disebar-sebarkan ya kita. Dan janganlah engkau bercampur. Janganlah engkau duduk bercampur, bergaul dengan ulama ahlu fikih pada zaman ini. Zaman ini Imam Ghazali waktu masih berapa ratus tahun sebelum tuh awas baru hari kala. Jadi pada zaman ini jasidin, zaman Imam Ghazali 500 tahun yang lalu, taparak sidin lawan zaman Nabi pada kita. Sidin sudah berucap, jangan engkau bercampur dengan ulama ahli fikih pada zaman ini. Apakan lagi mereka, ini ulama fikih aja lah, ulama fikih saja yang kadang mau belajar sifat 20, kadang mau belajar tasawuf. Bahkan wani memadahkan tasawuf itu sesatnya. Amun urusan fikih lihai benernya memandir. Tapi kalau urusan tasawuf ada mau belajar fikih ahli benar. Nah, ini kita jangan duduk di situ. Apakan lagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah dan perdebatan. Nah, kalau urusan berdebat wani samalaman, wani yang pacul gigi palsu tetap bertahan bakal karasan
sampai berciling-cilingan, sampai berhentak-hentakan meja, sampai bertatawakan kursi. Nah, ilmu masailil khilafiyah, tentang ilmu masalah-masalah khilafiyah, maka jauhilah mereka, karena mereka itu senantiasa menantikan, arti menantikan itu mengajak engkau kepada kebinasaanmu dengan sebab sifat hasad yang ada di hati mereka. Orang yang ketujuh berdebat tuh biasanya hatinya itu berpenyakit, biasanya ada sifat hasad. Karena kita terjangkit dengan sifat hasad mereka itu. Bahihirian. Ada aja yang kawa mengalahkan inya dalam berdebat. Sarik benernya. Hiri, dendam. Mengaji pulangnya tuh berdalam pulang. Urusannya supaya manang pulang berdebat. Ada nang kayak itu. Insya Allah kita sambung nih lah. Malam Senin kayaknya kita penutupan insya Allah lah. Nah ini parak tamat sudah nah. Jadi malam Senin kayaknya insya Allah kita penutupan. Dan malam Senin kayaknya lagi insya Allah bihaulihi wa quwwatih kitab hanyar pulang. Nah, kitab yang hanyar itu hanyar sambatannya. Nah, jadi kalau pian berisi kitab Syiarus Salikin, kitab Syiarus Salikin yang kayak ini nah, yang dibaca tiap malam Jumat mbah maghrib. Nah, berarti pian sudah berisi kitabnya, bukan kitab Syiarus Salikin yang dibaca, tapi yang di pinggir. Jadi satu kitab ini dua judul, dua pengarang, dua tema, dua judul. Yang di tengah kitab Syiarus Salikin yang mengarang Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Yang di tengah yang dibaca tiap malam Jumat. Sedangkan yang di pinggirnya itu yang mengarang Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani. Nah, naran kitabnya Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub. Naran kitabnya bahasa Melayu juga. Nyaman kita membaca. Dan kitab ini dua biji, maka yang di pinggirnya pun sama. Yang jilid kedua dari kitab ini masih sambungan kitab Al-Jauharul Mabhub ini tuh. Jadi kitabnya kandel juga sebenarnya, cakap dipisah kandel juga kitabnya, sebab kitabnya bersambung ke kitab jilid yang kedua, tapi yang di pinggir. Nah, jadi kalau berisi kitab Syiarus Salikin, seminggu itu tak pakai 2 kali, insya Allah seminggu tak pakai 2 kali. Malam Jumat yang di tengah Syiarus Salikinnya si Abdul Samad Al-Palimbani. Nah, malam Senin insya Allah yang di pinggirnya. Malam Jumat yang di tengahnya. Yang di tengah kitab kan dalam benar tafsir pianilah. Yang malam Senin yang di pinggirnya. Nah, jadi insya Allah lawas hanya tamat. Insya Allah lawas hanya tamat. Sampai aja ibarat banakan kawin masih tamat juga bisa nggih. Apalagi yang di tengah tuh malam Jumat. Nah, jadi kalau pian ada kelebihan duit bagus menukar. Ujar habar harganya 2 biji. Ini 2 biji kitabnya nih. Ini juz pertama nah. Juz keduanya ada. Ini 2 juz, yang 4 juz. Sabigi ini 2 juz, 1, 2. Ada lagi sabiginya, juz ketiga, juz keempat. Kitab Syiarus Salikin ini terjemah kitab Ihya Ulumuddin. Yang kitab Ihya Ulumuddin itu disuruh benar oleh para ulama untuk mempelajarinya. Di Hadramaut kitab Ihya Ulumuddin itu dijadikan model kayak Quran, baca badarus tamat boleh pulang, baca badarus tamat boleh pulang. Nah, ujar Imam Nawawi yang awal, seandainya seluruh kitab ini hilang berataan habis, cukuplah kitab Ihya Ulumuddin itu menjadi satu kitab. Seandainya ada lagi kita sisa, tapi kitab Ihya Ulumuddin cukup sudah memenuhi seluruh kitab yang hilang itu. Nah, cukup sudah dalam urusan agama kita. Nah, kitab Ihya Ulumuddin itu bahasa Arab 4 biji. Diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Palimbang. Naran kitabnya Syiarus Salikin. Jadi barang siapa mempelajari kitab Syiarus Salikin berarti mempelajari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Nah, itu malam Jumat Syiarus Salikinnya yang di tengah, yang di pinggirnya Al-Jauharul Mauhub kalangan Syekh Abdurrahman Al-Kalantani. Nah, itu kena malam Senin di sini insyaallah. Insyaallah wa bihaulihi wa quwwatihi. Nah, jadi mun hendak menukar kitabnya itu di Matapura orang berjual, berjalan jepian seorang ke situ.
Tapi mah hendak lakas minta tukarakan lawan orang. Kalau di sini Syekh Ian Sel adanya. Kepada aja pian situ. Itu aja telah insyaallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi min mustafa. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم